Di sini saya akan membahas mengenai 5W plus 1H dan menjelaskan tentang pengertiannya dalam perusahaan Gojek yang kami kerjakan. Yang pertama ada what. What itu bisnis apa yang Anda akan dijalankan. Di sini tertera bisnis yang akan dijalankan yaitu layanan jasa ojek online yang bernama Gojek. Alasan bisnis ini karena saat ini banyak orang-orang yang ingin berpergian tapi malas untuk mencari kendaraan ataupun untuk berjalan ke depan, mencari kendaraan seperti angkot dan lain-lain. Yang kedua itu ada wow. Siapa yang menjadi target utama? Yang menjadi target utama dalam bisnis Gojek ini adalah semua kalangan masyarakat yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, mahasiswa, pekerja, kantoran atau lainnya. Yang ketiga itu where, media apa yang digunakan untuk berbisnis. Media yang digunakan untuk berbisnis merupakan sebuah aplikasi yang sudah dirancang oleh mereka untuk memesan ojek online tersebut. Sedangkan untuk promosi, kami melakukan melalui iklan di berbagai macam media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan seluruh media sosial lainnya. Yang keempat itu ada when. Kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis online ini? Saat ini adalah waktu yang tepat karena memiliki peluang yang sangat besar. Apalagi saat pandemik seperti ini, banyak orang-orang yang takut untuk berpergian. Maka mereka lebih ingin menggunakan jasa ojek online supaya mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli sesuatu. Lalu yang kelima ada way. Mengapa memilih bisnis ini secara online? Karena banyak orang yang ingin pergi jalan tapi malas membawa kendaraan sendiri, malas mencari makanan sendiri, dan juga membuat mereka menjadi bisa tergantung dengan ketersediaan ojek online tersebut. Lalu yang keenam ada how. Bagaimana memulai usaha ini? Di sini kami merancang aplikasi dan membuat aplikasi, kemudian merekrut para karyawan berupa driver Gojek seperti driver, lalu admin kantor, dan kami pun menyediakan dana tabungan berupa uang pinjaman dari bank juga untuk memulai usaha ini. Setelah semua tersedia, maka kami akan melakukan bisnis kami dan mempromosikan semua melalui media sosial yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ridwan, NIM 8040170322. Di sini saya akan menyampaikan pengertian model kanvas. Yang pertama, 1. Customer segment. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas yaitu menentukan segmen pelanggan. Di sini customer segment akan menjabarkan secara lebih spesifik lagi terkait segmentasi pelanggan perusahaan Anda. Sebagai contoh, segmen pasar dipilih berdasarkan tingkat ekonomi, komunitas tertentu, umur, dan juga perilaku khusus konsumen. Jika Anda membagi segmen konsumen dengan baik, maka Anda akan dengan mudah untuk mengerti dan menangkap apa yang menjadi kebutuhan dari pasar atau konsumen bisnis Anda. Yang kedua ada value proposition. Value proposition akan dengan mudah menjabarkan tentang manfaat apa yang bisa didapatkan oleh pihak konsumen jika mereka memilih produk dari perusahaan kita. Ini akan menjadi sebuah nilai pembeda dari perusahaan Anda jika dibandingkan dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Dan yang ketiga ada channel. Channel juga merupakan cara yang tepat untuk Anda gunakan dalam menyampaikan hal atau value proposition bisnis atau perusahaan Anda kepada konsumen. Anda harus bisa memilih channel yang tepat sehingga Anda akan dengan mudah bisa membidik target konsumen yang sudah Anda rencanakan. Yang keempat ada customer relationship. Customer relationship ini adalah wadah atau cara yang akan terus berhubungan dan pastinya akan semakin mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen. Ini penting untuk dilakukan karena pelanggan bisnis Anda memiliki jumlah yang terus bertahan, sehingga Anda juga berkewajiban untuk mempertahankan mereka. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis.
Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang keenam ada key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposal nilai. Dan yang ketujuh ada key resource. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Dan yang ke-8 ada key partnership. Di sini terdapat pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan perusahaan Anda. Mereka memiliki tujuan untuk memberi dukungan agar perusahaan Anda bisa lebih optimal lagi dalam sumber daya, ketidakpastian persaingan, dan mengurangi risiko. Dan yang ke-9 ada cost struktur. Struktur pembiayaan bisnis di sini Anda perlu untuk bisa menjelaskan lebih detail tentang biaya apa saja yang harus dikeluarkan seperti biaya membayar pegawai, telepon, dan lain-lain. Ini harus diperhitungkan dengan baik. Sekian dari saya pengertian model kanvas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetatan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Dan yang ke-8 ada key partnership. Di sini terdapat pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan perusahaan Anda. Mereka memiliki tujuan untuk memberi dukungan agar perusahaan Anda bisa lebih optimal lagi dalam sumber daya, ketidakpastian persaingan, dan mengurangi risiko. Dan yang ke-9 ada cost struktur. Struktur pembiayaan bisnis di sini Anda perlu untuk bisa menjelaskan lebih detail tentang biaya apa saja yang harus dikeluarkan seperti biaya membayar pegawai, telepon, dan lain-lain. Ini harus diperhitungkan dengan baik. Sekian dari saya pengertian model kanvas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Saputra, NIM 8040170071. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari bisnis model kanvas Gojek. Bisnis model kanvas Gojek terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, value proposition. Value proposition terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menyediakan transportasi massal yang berkualitas. Yang kedua, mudah serta cepat diakses. Yang ketiga, dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada lagi customer segment. Customer segment terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pelajar sekolah. Kedua, pekerja kantoran. Yang ketiga, pengguna transportasi publik. Yang keempat, generasi melek internet. Dan selanjutnya ada lagi channel. Channel terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aplikasi Gojek. Yang kedua, iklan billboard. Yang ketiga, testimoni pengguna. Selanjutnya ada lagi customer relationship. Terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diskon dan promo. Yang kedua, email. Yang ketiga, aplikasi kaya fitur. Selanjutnya lagi ada key activities. Key activities terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menghubungkan driver dengan penumpang. Yang kedua, manajemen data dan pengguna. Yang ketiga, perekrutan tenaga kerja atau driver Gojek. Selanjutnya lagi key resources. Terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Google Maps, yang kedua aplikasi Gojek, yang ketiga infrastruktur server. Selanjutnya ada lagi key partner. Key partner terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mitra pengemudi atau driver Gojek, yang kedua supplier atribut driver atau seperti helm dan jaket. Selanjutnya lagi ada cost struktur. Cost struktur terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pembagian hasil dengan mitra driver atau pengemudi. Yang kedua, penyewaan infrastruktur server. Yang ketiga, biaya API Google Maps. Yang keempat, gaji pegawai kantor. Dan yang kelima, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Selanjutnya ada lagi revenue stream. Revenue stream terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pengguna jasa transportasi Gojek, dan yang kedua ada pengguna dompet elektronik seperti GoPay. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.